What is up everybody, it is a beautiful day back with me, Bims Aryo, YouTube channel The Golden Family. Tentunya guys, hari ini gue happy banget guys. Tapi sebelum gue ceritain kenapa gue happy, gue mau kasih tahu dulu nih, dari dulu itu ya, dari kecil gue itu selalu sangat amat terkesan dan suka dengan reptil. Gue inget zaman gue SD itu, gue tuh seneng banget nangkepin ular. Walaupun ini jangan dicontoh ya, apalagi pada saat itu gue tinggal di Australia, dan Australia adalah salah satu negara dengan ular berbisa terbanyak. Jadi sebenarnya bahaya. Tapi karena gue suka banget, gue selalu terkesan oleh ular. Gue tuh suka pergi sama temen gue, waktu itu cewek namanya Carly, gue inget, untuk nangkap ular di lahan-lahan kosong, bawa pulang, terus pelihara di akuarium. Bahkan di antara ular-ular yang gue tangkap itu, ada beberapa yang berbisa, tapi gue tahu bahwa ada cara handle-nya untuk tidak digigit. Tetap sangat bahaya, apalagi waktu itu gue masih kecil ya. Nyokap gue suka kaget juga gitu. Itu buah apa? Nggak mau, jangan keluarin lagi, lepas lagi, buang gitu kan. Nah, jadi udah suka lah kadal-kadalan, lizard gitu kan, biawak, ular, dari kecil udah suka banget. Nah, tapi akhirnya pas gue pindah ke Indonesia, gue udah nggak pernah terlalu mikirin atau nggak ada kesempatan juga buat pelihara, apalagi dengan adanya nyokap gue yang sangat amat trauma dan takut. Bukan trauma sih, lebih ketakut sama ular. Tapi rasa ingin tuh dari dulu tuh pengen ada terus. Terus mami juga nggak pernah ngebolehin. Setiap kita kayak ke acara Pet Expo, ada ular, ball python, aduh mami aku pengen buat punya satu. Enggak ah, buat apa sih, selalu mami ngomong kayak gitu. Jadi gue berpikir, ya udahlah, gue mengurungkan niat gue untuk punya ular. Tapi nggak tahu kenapa perasaan itu tuh muncul lagi. Kadang dalam hidup tuh suka kayak gitu guys. Jadi lo pernah suka sesuatu, terus tiba-tiba lo udah lupa, nanti lo tiba-tiba muncul lagi tuh perasaan. Dan rasa pengen itu tumbuh lagi sampai akhirnya, gue nggak tahu kalian percaya atau enggak ya, gue rasa dalam hidup itu, di saat kita menginginkan sesuatu, terkadang sesuatu itu akan muncul di hidup kita. Ada yang bilang itu apa ya, alam semesta yang berbicara. Tapi kalau menurut gue itu ya power dari pikiran kita atau positive thinking gitu. Di saat kita berpikir mengenai sesuatu terus, maka sesuatu itu akan lebih mudah untuk dicapai. Dan sebenarnya banyak orang-orang sukses yang berpikir seperti itu, berpikir sukses, berpikir untuk making money dan lain-lain, dan akhirnya mereka jadi sukses dan making money gitu kan. Of course pakai usaha. Nah, dalam halnya gue lagi mikir ular, pengen banget punya ular, sampai tiba-tiba kebayang nggak? Kita nemuin ular di lahan kosong yang penuh alang-alang. Tapi nggak mungkin dong kita pelihara secara itu ular liar. Kita cukup membantu mencabut semua kutu-kutu ular tersebut untuk kita lepaskan lagi. Lalu kemarin kita ketemu lagi ular 4,5 meter yang jujur cantik, beautiful. Aduh, gue udah pengen banget nih pelihara nih ular. Tapi ternyata ular itu sangat galak dan sangat besar. Akan sangat resiko buat menjinakkan ular itu. Kalau kita ngomongin ular kecil yang suka striking, suka gigit, kita digigit pun juga paling ya berdarah-berdarah, tinggal dikasih alkohol atau betadine beres gitu. Tapi ular sebesar itu, dia benar-benar bisa menyebabkan kerusakan yang cukup parah pada diri kita dengan giginya yang sudah tajam dan kekuatan rahangnya. Jadi gue berpikir, apalagi dia udah liar semasa dari kecil ya, jadi kasihan juga gitu kan. Gue gak mau egois, gue lepas dan mengembalikan dia ke alam. Akhirnya, tiba-tiba temen gue ada yang ngasih tahu gue, Bim, ini gue kenal orang, dia punya ular. Ularnya itu udah gede banget sekarang, di kandangnya itu udah agak sempit. Kayaknya mungkin orangnya, siapa tahu lu tanya deh, siapa tahu dia mau lepas atau dia mau jual. Gua dikasih fotonya, gue pikir, aduh, hal yang pertama, kasihan banget nih, kandangnya udah gak memadai buat dia. Karena memang ular itu bisa bertumbuh sangat cepat, apalagi kita ngomongin ular piton ya.
reticulated python atau Burmese python bisa cepat besarnya. Nah, ya atau dalam bahasa Indonesia sanca batik gitu ya. Akhirnya gue bilang coba ditanya orangnya, cuman orangnya memang rada sibuk. Sampai akhirnya one day gue bilang sama dia, belum dapat jawaban juga, udah deh kita samperin aja ke sana. Malam-malam kita berangkat ke sana, pas banget orangnya baru nyampe lagi ngurus-ngurus binatang. Alhasil apa guys? Malam itu alhamdulillah kita deal untuk gue adopt ular tersebut. Nah, ini gue kasih cuplikan nih video nih kemarin pada saat dia datang. Orang itu pasti saya tuh agak-agak was-was mungkin karena dia udah besar, ya kan udah besar ukurannya gitu. Mau pegang juga udah agak was-was gitu. Dia pakai kayu, gue jadi agak takut juga nih ular gimana sih segede gini membahaya kalau gigit gitu. Tapi nggak tahu kenapa pas sampai di rumah gue langsung pengen nge-handle dia, pengen megang dia gitu. Walaupun dia ada sempat mengeluarkan hiss untuk warning dengan dia buang napas, buset. Dia pas buang napas, tangan gue di sini, ular kepala di sini, angin aja nyampe. Karena hidungnya itu kan dari atas ke bawah ada lubang-lubang gitu. Hampir berasa anginnya. Tapi secara overall ini baik banget. Dan ternyata mungkin Allah juga udah bilang, Bim jangan ular yang waktu itu. Bim jangan ular yang ini galak. Nanti akan ada ular yang pas buat kamu. Udah warnanya bagus dan ternyata ini adalah Burmese python. Burmese python adalah python yang paling baik ibaratnya di dunia reptil dan ular adalah the puppy dog of snakes. Jadi manja gitu loh. Manja, nggak agresif. Bayangin aja, ini ular udah di kandang. Mungkin setahun 2 tahun terakhir ini, ya kan, dikeluarin jarang, dikasih makan, harusnya udah galak, udah striking. Kalau itu reticulated python, pasti udah striking, udah galak. Tapi dia dikeluarin kemarin, kalian lihat videonya, bisa gue pegang, bisa gue lap, tanpa adanya dia mau menyerang gue. Jadi, Masya Allah, ini kayaknya udah bener-bener doa gue terjawab. Gue pengen banget punya ular, ularnya jinak dan besar. Kita timbang kemarin, semua pada nebak, nggak ada yang benar, beratnya 45 kilogram. Gila. Anyways, semalam kita taruh di kontainer, gue lagi mau tidur tuh. Mami nggak tahu ada ular ini. Gue diem-diem kemarin, Mami lagi di kamar, gue syuting. Mami udah tidur. Udah, gue taruh nih ularnya di kontainer pun gue ganti pakai kontainer yang nggak bening biar kalau Mami bangun Mami nggak tahu. Karena kalau Mami tahu, aduh masih belum, kita cari momen yang pas buat ngasih tahu Mami. Udah nih, pas gue lagi di dalam kamar, tiba-tiba bunyi prak prak. Pantu dalam hati. Gue keluar, itu tempat kontainernya udah dijebol. Karena memang ular-ular ini aktif di malam hari. Dan mereka prefer untuk makan di malam hari gitu. Karena malam hari adalah waktu hunting mereka gitu kan. Prak-prak gitu kan. Wah, langsung aneh keluar. Pas aku keluar, ularnya seperempat udah begini. Panggil Ipan, masukin lagi, tutup, bawa, dan sekarang ditaruh di kamar mandi di mana kita akan mandiin dia biar fresh. Karena kemarin gue udah lap-lap dia tapi belum cukup bersih. Gue akan mandiin dia lebih bersih lagi biar dia wangi dan dia pun badannya nyaman. Karena dia selama itu di kandang yang mana besi ya, banyak bagian-bagian yang berkarat ya. Jadi ya kita bikin dia fresh lagi guys. Oke? Yuk. Oke guys, ini ularnya udah di sini di kamar mandi. Tuh, dia tuh ada hidung di atasnya. Jadi pada saat dia napas itu, it's okay sayang, it's okay, yuk. Kita akan mandiin dia biar bersih ya. Ada sikat. Mandiin dia. Tuh hitam-hitam di antara
Katanya sih orang itu suka mandiin pakai sampo. Tuh, lihat itu, hitam-hitam, lihat nih. Di selaknya kita bersihin biar bersih. Ini yang kemarin ngelibet aja udah mulai lurus ini. It's okay sayang. Lihat itu. Masih dia mandi? Hah? Seneng gak sih dia mandi? Seneng dong, mereka suka air. Tapi biasanya kalau udah bersih, mandinya tuh lebih kayak bak-bak, diisi air. Udah, dia ceplak-cepluk, keringin cukup. Dimandiin. Gue yakin bahwa tiap hewan itu tahu dan bisa ngerasain getaran kita. Kalau kita baik, insya Allah dia pun paham. Wah, kemarin nih gue lap nggak bisa lepas. Sekarang bersih selak-selaknya. Lihat nggak hitam-hitamnya lepas? Bro, kalau kepalanya ke sini lu angkat lah. Tinggal muter ke sini, tenang aja. Gue seneng banget nih. Apa tuh? Tuh, ini bekas libetan-libetan dia karena begitu lama dia ngelingkar di posisi. Nih, lihat nih, ini bekas lingkarannya dia. It's okay sayang. Shh. It's okay, it's me. Papa the Golden. Namanya si cantik by the way guys. Semua orangnya dikasih nama si cantik. Gila, dia masih belum biasa sama orang aja, masih hissing aja, bisa sih tenang ini. Kebayang nggak dia udah terbiasa, udah nggak hissing, gimana dia baiknya? Masya Allah. Bro, ke sini. Ya Allah. Bro. Nah, kalau palanya gitu, kita harus tenang, harus relax. Itu striking. Lihat buntutnya tuh, lihat. Buntut. Nah, Itu buntutnya gemes. ada gigit kan? Iya, itu kalau lagi gemes gitu. Gemes mau gigit. Bayar berapa loh tantangan tidur di sini sama dia semalam? 10 juta. Tapi kalau nggak dilakuin bayar ke gue ya. Enggak. Gue paling seneng muka bocahnya Bemi kalau mikir, yakin 10 juta, mikir terus ya. Bocil. Jadi lihat posisi badannya sekarang, ini lurus, ini begini. Lingkaran dia bisa nyerang sampai sekitar sini nih. Nah, nih ngerti nggak? Ditambah pergerakan badan tengah sampai sini. Jadi penting banget buat kita ketahui hal-hal seperti ini. Tapi itu nggak berlaku untuk semua ular juga. Kenapa? Karena gue tahu size ular ini, ukurannya. Kalau kita ngomongin lebih tipis, dia bisa sampai sini nih nge-pushnya nih. Dari lingkungan sini nih. Dia punya kekuatan buat ngedorong. Cantik, lagi dimandiin cantik.
Ayo. Terus mata keliling pantai. Ya kesini lah. Lu ke kanan, tenang aja lu kesini. Ah, males banget nih gua gini. Enggak. Cemennya guys, sorry ya guys, kameramen gue cemen banget guys. Buat seseorang yang pengen banget ular dari dulu, terus tiba-tiba dikasih ular yang begitu nurut, ini bener-bener menurut gue sih berkah. Kalau kita bener-bener pengen sesuatu, Allah tidak hanya akan memberikan, tapi akan memberikan yang terbaik. Tapi kemarin malam itu, gue akhirnya jadi mempelajari ular bro. Gue searching mengenai ular bro, dan tahu nggak? Ternyata ular terbesar itu di Indonesia bro. Ular terbesar ada di hutan kita, yang pernah tertangkap 10 meter. Lo bayangin nggak? Mereka ini makhluk yang luar biasa, yang dari zaman dinosaurus, ular dan buaya, walaupun dulu beda ukurannya, sudah ada dan mereka survive sampai sekarang. Akan tetapi apa yang terjadi? Lahan mereka dihancurin, ditebang. Sumber makanan mereka yang tinggal di environment atau di lingkungan itu pun sudah berkurang. Akhirnya apa? Mereka terus mencari. Sama halnya kayak kita manusia, kita butuh makan, kita terus cari kerja kemanapun. Karena kalau nggak makan, sama dengan mati. Nah, alhasil akhirnya masuklah mereka ke dekat-dekat pemukiman, di mana mungkin ada orang dekat situ lagi nyari rumput atau lagi nyari buah, akhirnya menjadi mangsa. Apakah ular tersebut sengaja pengen nyakitin manusia? Enggak, dia hanya ngelihat kita semua ini seperti halnya menu makanan mereka. Tapi karena lingkungan mereka udah nggak ada, mereka datang dan berdekatan dengan kita manusia gitu. Dan jujur kemarin gue ngeliat begitu banyak ular di hutan yang gede-gede di kebun karet. Ya mereka mau kemana lagi untuk cari makan gitu. Kasiannya banyak di antara mereka yang sebenarnya belum membahayakan, tapi sudah dibunuh karena rasa takut akan hewan tersebut gitu. Nah, harapan gue sih kalau misalnya ada, selama dia nggak membahayakan, biarkan aja dia pergi. Atau cari pihak berwenang kalau memang takut untuk datang dan mengevakuasi dan merelokasi ular tersebut. Ya, kasihan banget. Ini naas banget, tapi manusia itu bukan diet utamanya ular gitu, tapi ya gila sih. Masya Allah, kekuatan mereka. Ngeri banget. Suka banget. Terkesan banget sama namanya reptil ular. Karena gue dari kecil tuh suka dinosaurus gitu. Dan melihat mereka tuh mengingatkan kita kan suatu zaman dimana dinosaurus tuh pernah hidup gitu. Nah, jadi ya mungkin karena kecintaan itu gue pun nggak takut gitu. Tapi kalau lu sendiri gitu, lu kan takut banget nih sama biawak, sama ular gitu. Maksud gue, apa sih yang membuat lu takut itu apa gitu? Gue penasaran gitu. Apa? Males lupa. Jadi dalam bayangan lo itu danger gitu ya? Kayak bagaimanapun, wah mereka ini bakal gigit gitu. Sebenarnya itu adalah sifat yang nggak masalah sih. Itu lebih kayak berhati-hati ya. Cuman kadang kita harus bisa mengenali juga. Kalau yang kemarin tuh, yang rektik yang 4,5 meter, yes, itu fix liar. Tapi kan kalau kayak gini lu udah ngelihat gue megang deket gitu. Tapi emang ada rasa ngeliat ular tuh kayak ih ngeri gitu ya. Ada gelinya gitu ya, kayak ngebayangin dia datang pelan gitu ya. Gue bukannya takut yang kalau orang kan kalau takut kan udah takut nih, ngeliat aja udah kabur. Kalau gue enggak. Tapi lagi males aja, males luka. Terintimidasi pas mereka datang tapi ya, kayaknya ada deh karena tadi nih pas gua ngeliat lu nge-take di sini kan datang lu kayak bro itu pala lu udah kayak gerah gitu ya. Ini kita keringin biar bersih areanya, biar juga nyaman, udah mandi, titik-titik coklatnya. Jam minumnya di mana?
Hah? Nanti gue taruh. Iya bisa. Shh. Kata dia, ular mah lapar terus. Berarti dia ngasih makannya dikit-dikit tapi sering gitu. Karena setahu gue tuh kalau nggak salah ular itu ada kalanya makan besar buat seminggu 2 minggu, habis itu makan kecil, makan kecil, makan kecil, makan besar, makan kecil gitu. Jadi harus diselang-seling gitu. Tapi ya gue juga masih baru dalam pemeliharaan ular. Jadi kalau teman-teman ada saran, kasih tahu gue. Dan juga nanti gue lagi mau bikin tempat buat dia yang nyaman. Seperti apa? Gue juga belum tahu. Gue research dulu. Nanti kita bikin ya guys, yang bagus buat dia. Si cantik. Namanya kita terusin apa kita ganti nih? Terusin ya. Berarti sebenarnya lo adalah orang yang apabila gue tanya, Bem, gue pelihara ular nggak? Lo lebih yang ke arah nggak setuju berarti ya? Iyalah. Udah bersih, udah disikatin selak-selaknya. Kalau kalian gimana guys? Kalian di rumah, ya ini sih udah gue pelihara sih. Jadi bagaimanapun gue udah komit untuk merawat dia. Cuman kalau kalian tim yang setuju pelihara ular atau nggak setuju? Kalau Oma sama The Master ya, dua-duanya udah fix tim nggak setuju. Karena ya bagi orang yang nggak suka reptil itu sangat menyeramkan. Gitu loh. Dan gue nggak menyalahkan mereka untuk ngerasa seperti itu gitu. Yang namanya orang kan beda-beda. Kebetulan karena gue sayang hewan, semua hewan gue suka. Kalau nggak miara semut. Hah? Nah, lo jangan salah. Impian gue adalah punya akuarium yang ada sarang semutnya. Lo tau kan bisa dilihat sarangnya? Itu impian gue bro. Jangan salah. Bem, hati-hati Bem. Lagi galak soalnya. Hati-hati. Gue naik ke atas. Hati-hati. Relax. Gue naik ke atas koper. Ayo. Sini lagi. Begini nih. Gue bingung ngangkat dia kayak gimana ya. Sama Iwa, 45 kilo. Enggak, gue pengen harus bisa sendiri. Tuh ke kobra aja. Hah? Tuh ke kobra. Shen. Ya. Look. Udah mandi. Palanya kurang kesini buat tahu. Mana palanya? Nggak tahu, mana sini. Mantap banget ini. Oh ini palanya. Ini palanya nih. Biar apa sih kak? Nah. Kesukaan laki-laki, Shen. Bibi nggak suka tuh laki-laki. Wah, yang takut. Dia soalnya siunya monyet. Aku kan agak. Cewek. Ini mana dia nih? Itu disikil. Sumpah. Dia mau ke Itu leher lu. Kok geter gitu? Guys, ini gua kasih tahu ya, dilibet ular kayak gini lehernya. Selesai. Langsung krak, fix. Ngerti nggak, Bim? Dilibet ular kayak gini, lehernya langsung krak. Jadi what the heck? Langsung what the heck? Dari situ. Lihat kita sebagai ancaman. Lihat kita sebagai ancaman.
Guys, asli happy banget lihat ularnya. Alhamdulillah makin bersih. Dia juga dalam kondisi sehat, dirawat dengan baik, dan sekarang lebih bahagia karena bisa bergerak. Wah, terus friendly banget. Tadi tiba-tiba nggak tahu, gue pede aja buat ngangkat dia, handle dia. Ada beberapa kali mukanya deket, dan memang dia nggak ngeliat kita sebagai target atau musuh gitu. Dan ya itu gue bilang, sama hewan juga kita harus punya feeling. Di saat kita ragu, di saat kita nggak yakin, untuk mereka diterjemahkannya sebagai seseorang yang mau menyakiti, atau bisa jadi sebagai mangsa gitu, karena mereka adalah hewan predator gitu. Tapi apapun itu tetap safety first, apalagi ular sebesar-besar gini ya guys ya, yang mana gigitannya sangat berbahaya. Aduh, tadi ngangkat dia, ini bener-bener kayak impian, salah satu impian gue yang tercapai sih, Masya Allah. Mudah-mudahan si cantik sehat terus bersama The Golden Family. Nanti kita bikin vlog-vlog ke depannya. Gue pengen sih coba ngajak dia renang, bro. Ada nggak sih kayak air terjun alami yang nggak jauh gitu, buat dia renang? Atau mungkin kita mulai dari bak mandi dulu deh. Kita isi bak mandi. Oh ini apa? Ini tempat Anabul. Anabul kan punya kolam tuh, isi air. Gue renang dulu sama si cantik di sini nih. Nanti ada kalanya gue kenalin sama Snowy. Harus hati-hati, cuman akan gue coba kenalin. Anyways, ditunggu vlog-vlog berikutnya. Thank you banget buat dukungan kalian semua. Semoga kalian semua tanpa terkecuali dimanapun kalian berada dalam kondisi sehat, bahagia, penuh kebahagiaan, dan dilimpahkan rahmat dan rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, robbal alamin. Sampai ketemu guys. Bye guys.